Assalamualaikum. Hai semua. Kita berjumpa kembali untuk belajar matematika materi pola bilangan. Video ini merupakan video bagian kedua, di mana kita akan belajar tentang jenis-jenis pola bilangan. Oke, langsung kita mulai yuk. Jenis-jenis pola bilangan. Sebelumnya, di video bagian pertama, saya telah membahas sedikit tentang apa saja jenis-jenis pola bilangan. Nah, kali ini kita akan bahas dengan lebih detail ya. Nah, yang pertama ada pola bilangan ganjil. Tentunya kita tahu bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1, kemudian 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan suku berikutnya gampang ya. Tinggal kita lanjutkan, kita urutkan saja bilangan ganjil selanjutnya. Nah, tapi bagaimana nih kalau yang ditanya adalah bilangan ganjil ke-50? Apakah harus diurutkan satu-satu sampai suku ke-50? Nah, kalau soalnya seperti ini, untuk menentukan suku atau bilangan tertentu, kita tidak perlu mengurutkan satu-satu kalau sukunya yang diminta banyak. Nah, kita untuk pola bilangan ganjil ini cukup menggunakan rumus berikut, yaitu rumus suku ke N untuk pola bilangan ganjil. Rumusnya adalah UN sama dengan 2N-1. Nah, N ini merupakan suku yang ditanyakan. Jadi misal tadi kan yang ditanyakan suku ke-50. Nah, N-nya tinggal kita ganti 50. U50 sama dengan 2 dikali, ingat N-nya tadi diganti dengan suku yang ditanyakan, yaitu 50, dikurangi dengan 1. 2 dikali 50 itu 100, dikurangi dengan 1, hasilnya 99. Gimana? Semoga bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke pola bilangan genap. Nah, kalau pola bilangan genap dimulainya dari angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sama kayak tadi. Gimana kalau yang ditanya adalah bilangan genap ke 100? Nah, kalau yang ditanya sukunya ini banyak, bilangan ke 100, kita bisa menggunakan rumus suku ke N untuk pola bilangan genap. Rumusnya yaitu UN sama dengan 2N. N-nya tinggal kita ganti karena tadi yang ditanyakan 100, N-nya kita ganti 100. U100 sama dengan 2 dikali 100, yaitu 200. Nah, tidak perlu diurutkan satu-satu. Kita lanjut lagi. Selanjutnya yang ketiga, pola bilangan Fibonacci. Nah, untuk pola bilangan Fibonacci ini contohnya seperti ini ya. Misal ada pola bilangan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, untuk pola bilangan Fibonacci ini salah satu nama ilmuwan matematika ya. Untuk pola bilangan Fibonacci ini, suku selanjutnya itu merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Nah, coba perhatikan nih. Kita tulis ulang ya. Tadi kan pola bilangannya adalah 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan 13. Kalau kita perhatikan, awalnya 1, kemudian 1. Nah, 2 ini sebenarnya didapat dari 1 ditambah 1. Suku selanjutnya itu diperoleh dari penjumlahan suku berikutnya. 1 ditambah 2 itu 3. Nah, 2 suku terakhir ini menghasilkan suku selanjutnya lagi. 2 ditambah 3, 5. 3 ditambah 5, 8. Nah, 5 ditambah 8, 13. Terus seperti itu ya. Jadi suku berikutnya itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Selanjutnya yang keempat ada pola bilangan Pascal. Oh ya, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Pola bilangan Pascal merupakan susunan bilangan yang terbentuk dari jumlah bilangan dari tiap baris di segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal itu seperti ini ya. Jadi bentuknya seperti segitiga. Nah, di puncak, di paling ujung atas, dan di samping-samping itu selalu ditutup dengan angka 1. Nah, sedangkan bilangan yang di tengah itu adalah hasil penjumlahan dari dua bilangan di atasnya.
Contohnya seperti ini. Kan awalnya 1 ya paling atas, bawahnya 1, 1 lagi. Selalu ditutup dengan angka 1. Nah, bawahnya lagi baris ketiga juga sama, ditutup dengan angka 1 paling luar. Nah, yang di tengah diisi angkanya adalah penjumlahan dari 2 bilangan di atasnya. Misal seperti ini, 1 ditambah 1 kan hasilnya 2, tinggal ditulis di bawahnya. Nah, baris selanjutnya juga sama, ditutup dengan angka 1 lagi paling luar. Nah, bilangan yang tengah itu merupakan penjumlahan bilangan di atasnya, 1 ditambah 2, 3. Nah, yang sebelahnya juga sama, 2 ditambah 1 juga 3. Nah, kita lanjut. Baris bawahnya juga sama, paling ujung, paling kanan kiri itu ditutup dengan angka 1. Yang tengah penjumlahan dari bilangan atasnya. 1 ditambah 3 itu 4. Kemudian ada 3 ditambah 3, 6. Dan 3 ditambah 1, 4. Nah, jadi asal angka-angka di segitiga Pascal itu seperti itu tadi ya cara menghitungnya. Nah, kalau pola bilangannya itu adalah jumlah dari tiap barisnya. Baris pertama paling atas itu adalah 1. Baris kedua ada 1 dan 1 kalau dijumlahkan 2. Baris ketiga 1 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, akan terus seperti itu sampai baris selanjutnya. Nah, untuk pola bilangan Pascal ini juga ada rumus suku ke n-nya. Rumusnya adalah UN sama dengan 2 pangkat n-1. Oke, kita lanjut ke pola bilangan yang kelima, yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini merupakan susunan dari bilangan-bilangan yang jika digambarkan, bilangan-bilangan tersebut bisa membentuk gambar persegi. Contohnya seperti ini nih, kalau angkanya digambarkan sebagai bulatan, ia bisa membentuk suatu persegi. Kita lihat pada gambar persegi yang pertama banyak lingkarannya adalah 1. Pada persegi yang kedua banyaknya 4, persegi yang ketiga 9, persegi yang keempat 16, dan seterusnya. Nah, kalau yang ditanya itu suku ke-10 dari pola bilangan persegi, nah kalau misal kalian mau buat bulatannya satu-satu lagi sampai suku ke-10 sih gak apa-apa ya, tapi disarankannya untuk lebih mudahnya kalian bisa gunakan rumus suku ke n berikut. Rumus suku ke n untuk pola bilangan persegi itu adalah UN sama dengan n pangkat 2. Nah, jadi kalau yang ditanyakan itu suku ke-10, tinggal kita tulis U10 sama dengan 10 pangkat 2, yaitu 100. Ketemu deh. Nah, semoga bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke 6, ada pola bilangan persegi panjang. Nah, pola bilangan persegi panjang merupakan susunan bilangan-bilangan yang jika digambarkan, bilangan-bilangan tersebut bisa membentuk gambar persegi panjang. Seperti tadi, di gambar persegi panjang pertama, kalau kita lihat bulatannya ada 2. Di gambar persegi panjang yang kedua, banyak lingkarannya atau bulatannya sebanyak 6. Di pola yang ketiga, itu jumlahnya 12 dan seterusnya. Untuk pola bilangan persegi ini sama. Kalau misalnya yang ditanya itu contohnya suku ke-9 dari pola bilangan persegi panjang itu berapa ya? Kita bisa menggunakan rumus suku ke n untuk pola bilangan persegi panjang. Rumusnya adalah UN sama dengan n dikali n ditambah 1. Jadi kalau yang ditanya itu U9 suku ke-9, berarti tinggal n-nya tadi kita ganti dengan 9. 9 dikali dalam kurung 9 ditambah 1. 9 dikali 9 ditambah 1 itu 10. 9 kali 10 hasilnya 90. Kita lanjut. Yang ketujuh ada pola bilangan segitiga. Nah, sama. Jadi pola bilangan segitiga itu merupakan susunan bilangan-bilangan yang jika digambarkan, tiap bilangannya bisa membentuk suatu gambar segitiga. Kalau kita lihat, pola yang pertama itu banyak lingkarannya adalah 1. Pola yang kedua itu banyaknya 3. Pola yang ketiga itu ada 6. Pola yang keempat 10 dan seterusnya. Untuk pola bilangan segitiga ini ada rumus suku ke n-nya, yaitu UN sama dengan
N dikali N ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, itu tadi pembahasan jenis-jenis pola bilangan. Nah, sebenarnya masih ada 2 lagi ya, yaitu pola bilangan aritmatika dan pola bilangan geometri. Nah, untuk 2 pola bilangan ini nantinya akan saya bahas di video pembelajaran berikutnya ya. Oke, sekian video pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa selalu semangat belajar, semoga bermanfaat dan bisa mudah dimengerti ya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.